Pernahkah kamu merasa dianggap tidak mampu? Berbicara, tetapi tidak didengarkan. Berusaha, tetapi tidak dihargai. Memberikan yang terbaik, tetapi tetap dianggap biasa saja. Yang paling menyakitkan bukanlah ketika orang lain membencimu. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka memandangmu seolah-olah kamu tidak akan pernah bisa menjadi siapa-siapa. Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik itu. Diremehkan oleh teman. Diragukan oleh keluarga. Dianggap tidak cukup pintar di tempat kerja. Disepelekan karena penampilanmu. Atau mungkin, kamu pernah ditertawakan hanya karena memiliki mimpi yang dianggap terlalu besar. Jika iya, maka jangan tutup video ini. Karena mungkin, apa yang akan kamu dengar beberapa menit ke depan bisa mengubah cara pandangmu terhadap semua penghinaan yang pernah kamu terima. Tahukah kamu? Orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah diremehkan. Justru hampir semua orang sukses pernah dianggap tidak akan berhasil. Mereka pernah ditolak. Pernah gagal. Pernah diremehkan. Bahkan pernah menjadi bahan tertawaan. Yang membedakan mereka hanyalah satu. Mereka tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan masa depan mereka. Karena sesungguhnya, pendapat orang lain hanyalah suara. Bukan kenyataan. Masalahnya, banyak orang terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Mereka ingin semua orang mengakui kemampuan mereka. Mereka ingin semua orang percaya. Mereka ingin semua orang berubah pikiran. Padahal, tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasan darimu. Kadang, jawaban terbaik bukanlah kata-kata, melainkan hasil. Bayangkan sebuah pohon mangga. Ketika masih berupa bibit kecil, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan ada yang menganggap pohon itu tidak akan tumbuh. Namun pohon itu tidak pernah marah. Tidak pernah berdebat. Tidak pernah mencoba meyakinkan siapapun. Ia hanya terus bertumbuh. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Sampai akhirnya, ketika buahnya mulai bermunculan, orang-orang datang dengan sendirinya. Begitulah hidup. Selama kamu masih dalam proses bertumbuh, akan selalu ada orang yang meragukanmu. Dan itu bukan masalah. Karena orang yang sedang mengejek mukmu hari ini belum tentu akan tetap mengejek mukmu ketika kamu berhasil nanti. Namun ingat satu hal. Jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai alasan untuk membenci orang lain. Jadikanlah itu sebagai bahan bakar. Karena kemarahan yang diarahkan dengan benar dapat berubah menjadi disiplin. Rasa sakit dapat berubah menjadi kekuatan. Dan air mata dapat berubah menjadi motivasi. Seringkali kita terlalu fokus pada siapa yang meremehkan kita. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang akan kita lakukan setelah diremehkan? Apakah kita akan berhenti? Menyerah? Membalas dengan kebencian? Ataukah kita memilih untuk berkembang diam-diam? Ada sebuah kalimat sederhana yang layak kamu ingat. Hidupmu tidak berubah ketika orang mulai percaya kepadamu. Hidupmu berubah ketika kamu mulai percaya kepada dirimu sendiri. Selama kamu masih membutuhkan pengakuan dari semua orang. Karena manusia memang mudah menilai dari apa yang terlihat. Mereka melihat hasil. Tetapi tidak melihat perjuangan. Mereka melihat keberhasilan. Tetapi tidak melihat ribuan kegagalan di belakangnya. Mereka melihat seseorang berdiri di atas panggung. Tetapi tidak melihat berapa kali orang itu jatuh sebelum akhirnya berdiri. Jadi jangan sedih ketika hari ini belum ada yang percaya kepadamu. Karena kepercayaan orang lain bukan syarat untuk berhasil. Yang kamu butuhkan hanyalah satu. Terus melangkah. Meskipun pelan. Meskipun sendirian. Meskipun belum ada yang mendukung. Sebab, setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini sedang membangun seseorang yang jauh lebih kuat di masa depan. Dan percayalah, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh akan sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang. Namun suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semua orang akhirnya percaya kepadamu. Tetapi karena kamu tidak menyerah ketika tidak ada seorang pun yang percaya. Sekarang, izinkan aku bertanya satu hal. Mengapa perkataan seseorang bisa begitu melukai hati kita? Mengapa hanya karena satu kalimat seperti, kamu tidak akan bisa, atau, itu terlalu tinggi untukmu,
Semangat yang sudah kita bangun perlahan bisa runtuh dalam hitungan detik? Jawabannya sederhana. Karena kita sering memberikan kendali atas harga diri kita kepada orang lain. Kita membiarkan penilaian mereka menentukan bagaimana kita melihat diri sendiri. Padahal mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa kita. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari hidupmu. Mereka tidak tahu berapa kali kamu bangun pagi demi mengejar impianmu. Mereka tidak tahu berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan. Mereka tidak tahu berapa banyak kegagalan yang sudah kamu lalui tanpa pernah kamu ceritakan. Mereka hanya melihat hasil yang belum datang. Lalu mereka menyimpulkan bahwa kamu tidak akan pernah berhasil. Ingat baik-baik, orang yang meremehkanmu seringkali tidak sedang menilai kemampuanmu. Mereka hanya menilai apa yang terlihat hari ini. Padahal hidup bukan tentang siapa yang paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang tidak berhenti. Ada orang yang terlambat sukses, tetapi hidupnya luar biasa. Ada orang yang sejak muda sudah kaya, tetapi kehilangan arah hidup. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Karena itu, berhentilah membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Bunga mawar tidak iri kepada bunga matahari. Pohon mangga tidak iri kepada pohon kelapa. Semuanya tumbuh dengan waktunya sendiri. Begitu juga kamu. Mungkin hari ini kamu masih berada di bawah. Masih diremehkan. Masih dipandang sebelah mata. Tetapi siapa yang tahu keadaan 5 tahun ke depan? Tidak ada. Bahkan orang yang meremehkanmu pun tidak tahu. Jadi mengapa kamu harus mempercayai ramalan mereka? Seringkali kita terlalu sibuk membalas ucapan orang. Padahal, cara terbaik membalas orang yang meremehkan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perubahan. Bayangkan dua orang yang sama-sama dihina. Orang pertama marah. Ia membalas. Ia berdebat. Ia menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan ucapan itu. Sementara orang kedua, ia diam. Bukan karena takut. Bukan karena lemah. Tetapi karena ia tahu waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan membuktikan sesuatu kepada orang yang memang tidak ingin percaya. Ia memilih belajar. Ia memilih memperbaiki diri. Ia memilih bekerja lebih keras. Setahun kemudian, orang pertama masih sibuk menjelaskan dirinya. Sedangkan orang kedua sudah berjalan jauh meninggalkan semuanya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Energi adalah sesuatu yang terbatas. Kalau energimu habis untuk marah, kapan kamu bertumbuh? Kalau waktumu habis untuk membalas komentar, kapan kamu membangun impianmu? Karena itu, belajarlah memilih pertempuran. Tidak semua ejekan harus dijawab. Tidak semua hinaan harus dibalas. Kadang-kadang, diam adalah bentuk kedewasaan. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti menyerah. Diam berarti kamu sedang menyimpan tenaga untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ada pepatah yang mengatakan, singa tidak pernah menoleh hanya karena seekor anjing menggonggong. Bukan karena singa sombong, tetapi karena ia tahu siapa dirinya. Begitu pula kamu. Semakin kamu mengenal nilai dirimu, semakin sedikit kamu merasa perlu menjelaskan diri kepada orang lain. Orang yang percaya pada dirinya tidak sibuk mencari tepuk tangan. Ia sibuk membangun kualitas. Karena kualitas akan berbicara lebih keras daripada 1000 penjelasan. Dan ingat, seringkali penghinaan datang justru ketika kamu mulai berkembang. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, orang tidak peduli. Tetapi saat kamu mulai melangkah, mulai mencoba, mulai bermimpi lebih besar, tiba-tiba akan muncul suara-suara yang mengatakan, itu mustahil. Itu bukan untukmu. Kamu terlalu biasa. Mengapa? Karena perubahanmu membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu salah, tetapi karena keberanianmu mengingatkan mereka pada mimpi yang pernah mereka tinggalkan. Jangan marah kepada mereka. Doakan yang terbaik. Lalu lanjutkan perjalananmu. Karena tujuanmu bukan memenangkan perdebatan. Tujuanmu adalah memenangkan hidupmu sendiri. Dan percayalah, suatu hari nanti, ketika hasil kerja kerasmu mulai terlihat, kamu tidak lagi membutuhkan permintaan maaf dari mereka yang pernah meremehkanmu. Karena pada saat itu, kamu sudah terlalu sibuk menikmati hasil dari perjuanganmu. Sekarang,
Mari kita melihat penghinaan dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua orang yang pernah meremehkanmu sebenarnya sedang memberikan hadiah? Mungkin terdengar aneh. Tetapi pikirkan sejenak. Banyak orang menjadi lebih kuat justru karena pernah diremehkan. Banyak orang bekerja lebih keras karena pernah dianggap tidak mampu. Dan banyak orang akhirnya berhasil karena suatu hari mereka memutuskan, aku tidak akan berhenti hanya karena ucapan seseorang. Rasa sakit memang tidak menyenangkan. Tetapi rasa sakit juga bisa menjadi guru yang paling jujur. Ia mengajarkanmu siapa yang benar-benar ada di sampingmu. Ia mengajarkanmu bahwa tidak semua senyuman berarti dukungan. Dan yang paling penting, ia mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati lahir ketika tidak ada siapapun yang bersedia mengangkatmu. Bayangkan besi yang ingin menjadi pedang. Apakah ia akan menjadi kuat hanya dengan disimpan di tempat yang nyaman? Tidak. Ia harus dipanaskan hingga membara. Dipukul berkali-kali. Di tempat tanpa henti. Setiap pukulan memang menyakitkan. Namun justru karena proses itulah besi berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Begitu juga dengan hidupmu. Setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap hinaan, setiap orang yang pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan berhasil, semuanya sedang menempa dirimu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Masalahnya, tidak semua orang mampu melihat makna di balik penderitaan. Sebagian memilih menyerah. Sebagian memilih menyalahkan keadaan. Sebagian lagi menghabiskan hidupnya untuk membenci orang-orang yang pernah menyakitinya. Padahal kebencian tidak pernah membuat seseorang maju. Kebencian hanya membuat langkahmu semakin berat. Karena setiap hari kamu membawa beban yang sebenarnya sudah bisa kamu lepaskan. Memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan mereka. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Karena selama kamu terus hidup dalam luka yang sama, kamu akan sulit melangkah menuju masa depan yang baru. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan percaya kepadamu. Dan itu juga tidak apa-apa. Tidak semua orang akan mendukung impianmu. Tetapi itu bukan alasan untuk berhenti. Karena impianmu tidak membutuhkan persetujuan semua orang. Impianmu hanya membutuhkan keberanianmu untuk terus melangkah. Lihatlah matahari. Setiap pagi ia terbit tanpa meminta izin kepada siapapun. Ia tidak bertanya apakah semua orang menyukainya. Ia hanya menjalankan tugasnya. Begitu pula dirimu. Berhentilah hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Mulailah hidup sesuai nilai dan tujuan yang kamu yakini. Sebab ketika kamu terlalu sibuk menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Harga dirimu tidak diukur dari jumlah orang yang memujimu. Dan harga dirimu tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang percaya kepadamu. Nilai dirimu sudah ada sejak kamu memutuskan untuk terus bangkit setiap kali jatuh. Ada orang yang dipuji setiap hari, tetapi mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ada orang yang setiap hari diremehkan, tetapi diam-diam terus belajar. Terus memperbaiki diri. Terus melatih kemampuan. Terus menambah ilmu. Terus mendisiplinkan dirinya. Dan pada akhirnya, orang seperti inilah yang sering mengejutkan dunia. Karena keberhasilan terbesar biasanya datang kepada mereka yang bekerja dalam diam. Bukan kepada mereka yang sibuk mengumumkan setiap rencananya. Jangan terlalu cepat menunjukkan semua mimpimu kepada semua orang. Tidak semua orang akan mendoakanmu. Sebagian hanya ingin melihatmu gagal. Karena itu, biarkan prosesmu berlangsung dalam keheningan. Biarkan kerja kerasmu menjadi rahasia. Dan biarkan hasilmu nanti yang berbicara. Suatu hari, orang-orang yang pernah meragukanmu akan melihat perubahan itu. Bukan karena kamu meminta mereka melihat, tetapi karena hasil tidak bisa disembunyikan selamanya. Namun ketika hari itu tiba, jangan menjadi sombong. Jangan membalas dengan penghinaan yang sama. Tetaplah rendah hati. Karena tujuanmu bukan membuktikan bahwa mereka salah. Tujuanmu adalah membuktikan bahwa kamu tidak menyerah. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sebab kemenangan terbesar bukan ketika semua orang akhirnya mengakui dirimu.
Melainkan ketika kamu bisa berdiri di depan cermin, tersenyum, dan berkata, "Aku bangga karena aku tidak berhenti, meskipun dulu semua orang meragukanku." Sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Lalu ingat kembali, siapa orang yang pernah membuatmu merasa kecil? Siapa yang pernah berkata bahwa kamu tidak cukup pintar? Siapa yang pernah menertawakan mimpimu? Siapa yang pernah membuatmu menangis diam-diam karena merasa tidak berharga? Mungkin sampai hari ini, luka itu masih ada. Dan mungkin, setiap kali kamu mengingatnya, hatimu masih terasa sesak. Namun dengarkan baik-baik. Masa lalumu memang bisa menjadi bagian dari cerita hidupmu. Tetapi masa lalumu tidak berhak menentukan akhir dari cerita itu. Hari ini, kamu masih punya kesempatan untuk menulis bab berikutnya. Bab yang penuh keberanian. Bab yang penuh perjuangan. Bab yang akan membuatmu suatu hari nanti berkata, "Untung aku tidak menyerah." Jangan takut jika langkahmu masih lambat. Yang perlu kamu takutkan adalah berhenti melangkah. Karena orang yang berjalan pelan tetap akan sampai. Sedangkan orang yang hanya mengeluh akan tetap berada di tempat yang sama. Mungkin saat ini hidupmu belum berubah. Keuanganmu belum membaik. Pekerjaanmu belum sesuai harapan. Usahamu belum berkembang. Belajarmu belum membuahkan hasil. Doamu terasa belum dijawab. Tetapi jangan pernah menganggap bahwa perjuanganmu sia-sia. Ada benih yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tumbuh. Ada pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan buah. Namun ketika waktunya tiba, buahnya mampu memberi manfaat bagi banyak orang. Begitu juga dengan hidupmu. Jangan iri kepada mereka yang terlihat lebih cepat. Karena kamu tidak pernah tahu perjuangan yang mereka lalui. Dan mereka juga tidak tahu perjuanganmu. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Perbaiki dirimu sedikit demi sedikit. Satu kebiasaan baik setiap hari. Satu ilmu baru setiap hari. Satu langkah kecil setiap hari. Karena perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Ia lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai hari ini, berhentilah mengejar pengakuan. Kejarlah kualitas. Berhentilah mengejar pujian. Kejarlah perkembangan. Berhentilah sibuk menjelaskan siapa dirimu. Biarkan hasil yang memperkenalkanmu. Percayalah, suatu hari nanti akan ada seseorang yang berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini." Dan saat hari itu datang, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Karena hidupmu sendiri sudah menjadi jawabannya. Ingat satu hal yang sangat penting. Orang yang meremehkanmu mungkin bisa meragukan kemampuanmu. Tetapi mereka tidak pernah memiliki kuasa untuk menentukan masa depanmu. Hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu akan berhenti atau terus berjalan. Pilihan itu selalu ada di tanganmu. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa diremehkan, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Jadikan itu alasan untuk bangkit lebih kuat. Jika hari ini kamu sedang dianggap tidak mampu, jangan habiskan waktumu membantah. Habiskan waktumu untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan untuk mendapatkan tepuk tangan. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, aku ingin kamu mengingat satu kalimat. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap kali kamu merasa ingin menyerah. Setiap kali kamu merasa tidak dihargai. Setiap kali kamu merasa dunia sedang menentangmu. Ingatlah ini. Jangan pernah berhenti hanya karena seseorang tidak percaya kepadamu. Bisa jadi, orang pertama yang harus percaya adalah dirimu sendiri. Ketika keyakinan itu tumbuh, tidak ada hinaan yang mampu menghentikan langkahmu, tidak ada keraguan yang mampu mematahkan semangatmu, dan tidak ada kegagalan yang cukup kuat untuk mengalahkan seseorang yang memilih terus bangkit. Tetap percaya pada prosesmu. Tetap rendah hati dalam setiap langkahmu. Dan jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata dalam video ini menjadi pengingat bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu pikirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan pernah menyerah.